Tom Lembong mantan Mendak jadi tersangka kasus korupsi impor gula. Jakarta Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Thomas Trikasih Lembong, TTL, yang pernah menjabat Menteri Perdagangan pada periode 2015 hingga 2016, sebagai tersangka dalam kasus korupsi impor gula. Penetapan ini juga menjerat Charles Sitorus, CS, Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PPI, yang terlibat dalam pemberian izin impor gula kristal mentah, GKM, yang diduga melanggar aturan. Kasus ini bermula pada 2015 ketika Lembong mengeluarkan izin impor GKM sebanyak 105.000 ton untuk PT AP. Padahal, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian, Indonesia saat itu tidak membutuhkan impor gula karena mengalami surplus. Lembong tetap menerbitkan izin tanpa rekomendasi dari Kementerian Perindustrian, yang seharusnya dilibatkan untuk menilai kebutuhan gula dalam negeri. Dalam kasus ini, impor gula seharusnya dilakukan langsung sebagai gula kristal putih, GKP, dan hanya bisa dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, BUMN, sesuai Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 527 Tahun 2004. Namun, Lembong malah memberikan kuota impor GKM kepada PT AP melalui PT PPI, yang kemudian bekerja sama dengan 8 perusahaan swasta termasuk PT PDSU, PT AF, PT MT, dan lainnya. Alhasil, negara dirugikan sekitar 400 miliar rupiah. Seiring terungkapnya skandal ini, Kejagung segera menahan Lembong di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sementara CS ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung. Lembong dan CS terancam hukuman di bawah Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, Yungto Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP. Skandal ini memancing reaksi keras dari DPR, dengan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mendesak agar Kejagung memeriksa seluruh Menteri Perdagangan periode 2015 hingga 2023. Menurut Rudi, jika Kejagung ingin serius mengungkap kasus ini secara menyeluruh, maka semua mantan Menteri Perdagangan yang pernah menjabat setelah Lembong, yakni Enggar Tias Tolukita, 2016 hingga 2019, Agus Suparmanto, 2019 hingga 2020, Muhammad Lutfi, 2020 hingga 2022, dan Zulkifli Hasan, 2022 hingga 2024, harus diperiksa untuk mendalami dugaan keterlibatan mereka dalam kebijakan impor gula. Jika ingin adil, jangan hanya memeriksa satu menteri. Selama 9 tahun, posisi Menteri Perdagangan sudah berganti beberapa kali. Setiap kebijakan impor gula pada periode tersebut perlu diusut tuntas, tegas Rudi, yang juga Ketua Fraksi Partai Nasdem di Komisi 3 DPR RI. Kasus ini menunjukkan bagaimana kebijakan impor gula bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan menimbulkan kerugian besar bagi negara. Dengan investigasi yang masih berlangsung, publik menantikan langkah lebih lanjut dari Kejagung untuk menuntaskan skandal korupsi ini.